pembacaan contohnya? Bagi lembaga yang sudah terlanjur menggunakan hurufnya boleh dilanjutkan, tapi bagi lembaga baru yang belum mengajarkan materi tajwid, alangkah baiknya untuk muridnya tidak perlu masuk ke contohnya, mana. Betul sekali. Ya sudah ya. Ustazah Sinta sampai muridnya sebelum kita masuk ke jilid 2, kita akan membahas dulu terkait pokok bahasa di jilid 2. Ada yang tahu pokok bahasa di jilid 2 itu apa saja, Ustaz-Ustazah? Yang pertama, harokat selain fathah. Jadi ketika pokok bahasan dengan sampaikan itu harus ada kata-kata pengenalan. Itu baru ciri atau tanda-tanda bahwa itu pokok bahasan, ya. Pokok bahasan jilid 2 yang pertama adalah pengenalan huruf hijaiyah berharokat selain fathah, ya. Pengenalan huruf hijaiyah berharokat selain fathah. Ya, ini ada apa saja selain fathah? Kasroh, dhamma, fathatain, kasrotain, dhammatain. Terus selanjutnya pokok bahasan yang kedua adalah apa? Pengenalan huruf sambung. Pengenalan huruf sambung. Ya. Selanjutnya poin ketiga, pengenalan angka Arab dari 1 sampai 99. Oke, baik, pokok bahasa di jilid 2 apa saja, Ustaz-Ustazah? Pengenalan huruf hijaiyah selain fathah. Oke, yang kedua pengenalan huruf sambung. Oke, yang pengenalan angka 1 sampai 100. Angka Arab, ya. Standarkan dari Ustaz-Ustazah, ya. Pengenalan angka Arab dari 1 sampai 99. Oke, atau ada visi di jilid 2, ada yang tahu, Ustaz-Ustazah? Visi atau target jilid 2? Pembacanya tidak miring. Betul, ya. Kita standarkan pembacanya tidak boleh miring. Betul. Kita standarkan ya memberantas bacaan miring. Apa visi jilid 2, Ustaz-Ustazah? Memberantas bacaan miring. Baik, langsung kita ke bukunya. Cara membacanya masih ingat ya, Ustaz-Ustazah, ya? Cara membaca jilid 2 pendek, seperti yang disampaikan Ustaz Iqbal ketika sebelumnya. Masya Allah. Maka dibuka jilidnya di halaman 1. Kita baca bersama-sama dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kami ulangi, 1 mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Garis 2. Tapi jadi, bagus, hami, khofi, dadi. Kita ulangi dari
jadi. Terus apa? Hahi, khofi, dadi. Bersama, satu, mulai. Taki, safi, jadi. Bagus. Hahi, khofi, dadi. Lanjut. Dadi, goli, zazi. Oke, lanjut. Sasi, syashi, sofi. Lanjut. Goli, toqi, godi. Ai, godi, fafi. Harapannya ketika di pergantian baris itu ada apresiasi atau tanda sesuatu untuk melupakan anak. Misalnya perpindahan baris itu ya, dipastikan ketika perpindahan baris itu ada apresiasi untuk anak-anak biar semakin semangat. Itu ya. Baik, kita lanjut ke halaman 2 yang ada tanda spasi. Berarti cara membacanya di jeda. Ba, bi, boba, bobi. Sama, satu, mulai. Ba, bi, boba, bobi. Oke, lanjut. Hahi, falaha, falahi. Bagus. Goli, makoro, makori. Dan begitu seterusnya. Jadi pastikan ketika di halaman 1 tadi untuk perpindahan ke baris kedua harapannya tidak sampai terlalu cepat dia. Tati, tati, jadi, hahi. Jadi pastikan masih jeda perpindahan antara baris 1 ke baris 2. Ya, biar ada sudah sedikit dan penuh dengan apresiasi untuk anak. Yaitu untuk di halaman 1 dan juga halaman 2. Berlaku untuk semua halaman. Pastikan ketika perpindahan baris itu ada jeda. Ya, kalau itu bedanya sama nggak? Tidak, Ustaz. Jadi ibaratkan ketika membaca itu ibaratkan itu satu ayat. Jadi dia nyambung gitu. Jadi tidak pertukannya antara kolom 1 ke 2 itu tidak sama ketika pindah baris, benar sekali. Ya, jadi tidak sama ketika perpindahan baris. Jadi di setiap kolom itu tidak perlu ada apresiasi. Ya, nanti bagus lanjut, nanti ya nanti lama. Jadi kan sampai tag ya sudah tag, terus ini juga tag, pindah baris itu juga ada masukan. Jadi harapannya di kolom itu biasa saja Ustaz. Nanti perpindahan baris lalu pakai tanda atau kode. Tapi jika itu dibutuhkan di dalam satu lembaga, misalnya Pak ada anak-anak yang spesial, kalau memang bacaannya temponya agak lambat, itu digunakan juga nggak apa-apa. Jadi fleksibel ya Ustaz ya. Jadi tidak harus saklek bahwa itu harus sekali jadi. Tapi jadi misalnya dengan memerlukan di kondisi di anak-anak yang memangnya spesial. Tapi kayak bagus. Tapi misalnya anak-anak mau berpikir dulu gitu ya. Jadi itu boleh untuk kondisi tertentu. Gitu ya. Jadi harapannya perpindahan itu baru ada tanda. Gitu ya. Sudah ya. Oke. Ada yang ditanyakan sudah? Atau malah semakin bingung? Tati, tidak tati ya. Tati, tati. Ada lupa ya. Kalau yang pakai itu ada yang pakai setelah baru bina. Terus ada yang kota mana ya standar lagi sudah. Khotima. Kalau ada kota itu. Standar lagi ya. Oke, coba kita baca halaman kedua bersama-sama dari baris atas dari boba. Yuk bersama, satu, mulai. Babi, boba, bobi. Lanjut. Hahi, falaha, falahi. Lanjut. Goli, makoro, makori. Bagus. Ai, sama'a, sama'i. Lanjut. Lahri, amala, amali. Lanjut. Mahmi, khotama, khotami. Bagus. Nahmi, hasana, hasani. Itu cara membaca yang ada sebut.
ya, tidak kurang juga tidak berlebihan. Kadang ada yang bantatan, ya, nah itu monggo nanti sebenarnya sebagai koordinator harus bisa mengontrol dia itu seberapa toh untuk panjangnya tanwin itu ya. Tan bersama bawah garis satu mulai dan han khon dan ron zan san shan son gon an gon fan on kan lan man nan. Begitu juga ketika harokatnya kasrotain bin, berarti ada ba kasro, ada nun sukun ya. Sekarang kita lanjut ke dhammatain ya. Bagaimana cara membacanya di sini? Ada yang sudah tahu? Ya, sudah. Iya, benar sekali. Baik, coba dibaca bersama-sama. Satu mulai. An in un. Lagi. An in un. Biasanya ada teman-teman kita yang juga an in un ya, ada juga seperti itu. Tapi standarnya adalah dibaca 3 kata itu berurutan. An in un bersama tuh mulai. An in un. Jadi sempurnakan dulu harokat dhamma baru baik. Dan nareknya pun tidak berlebihan, nanti jadi tuarek gitu ya. Jadi dia itu normal atau apa? Natural gitu. Jadi tidak dipaksa. Ya. Saya dulu ya itu sama asli juga. Sama Oke. Maka dibaca di jilidnya dari ban bin bun tu mulai. Ban bin bun tan tin tun. Pastikan antara ban dengan bun tawasudnya sama. Ban bin bun tan tin tun. Nah itu nanti anak-anak biasanya seperti itu. Jadi kita harus lebih peka lagi ya dengan bacaan anak. Kita ulangi satu mulai. Ban bin bun tan tin tun. San sin sun jan din jun han hin hun khon khin khun dan din jun zan zin jun ron rin jun zan zin jun san sin sun shan shin shun son swing sun gon bin gun. Terkait tempo cara membaca tanwin yang ada di sini. Berikutnya kita lanjut ke halaman terakhir ya. Pastikan temponya juga sama-sama. Hasanatan, hasanatin, hasanatun. Nah ini aman. Kadang-kadang ada yang syajaratan, syajaratun, kasyajarat. Nah itu ya. Jadi hati-hati, pastikan temponya sama. Ya, yang ini kita baca satu mulai. Syajaratan, syajaratun, kasyajaratin. Ya, aman satu dari jilid 2. Temponya aman ya? Sudah ditanyakan? Jilid 2. Coba sekali lagi ya. Nah ini syajaratan. Oke, satu mulai. Syajaratan, syajaratin. Lagi satu mulai. Syajaratan, syajaratun, kasyajaratin. Nah, bawahnya tuh 2. Raqabatan, raqabatun, biraqabatin. Oke, bisa? Aman tadi? Masih mau ditambah sudah? Yang di sini biasanya ada 50. Bisa dipraktekkan sudah? Yang 50?
khofi, jadi. Oke, lanjut. Jadi selipkan apresiasi di setiap perpindahan baris. Dan poin yang kedua, ketika ada tanda strip di jilid 2, pastikan ada jeda. Terus di bacaan tanwin, coba mindset kita bahwa di tanwin itu berarti otomatis ada nun yang menyebut. Jadi pastikan tawasudkan dulu. Ban, tapi pastikan bisa ngobrol loh ya. Ban. Nah, nanti nggak tawasudkan ya. Terus selanjutnya di baris terakhir, halaman terakhir tadi ya. Qiladatan, qiladatun, liqiladatin, liqiladatin, ya jangan ya. Memang kemarin tuh ada beberapa lembaga yang mempraktekkan seperti itu dan alhamdulillah sudah tersupervisi, jadinya bisa dikendalikan kembali. Jadi ya teman-teman ya. Baik, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan untuk di pokok bahasa jilid 2 dan juga cara membacanya, tempo. Tadi yang ditanyakan Ustazah Analusia ya. Analusia, apakah boleh kita misalnya dari perpindahan kolom itu ada apresiasi? Boleh jika memang diperlukan. Memang khusus untuk anak-anak yang spesial itu nggak bisa langsung autodidak, dia langsung set. Kadang harus ada mikir dulu. Nanti juga mikir itu kita kasih ada sih. Ayo ketemu aja ya. Alangkah baiknya dengan apresiasi. Karena ketuk itu yang ke kolomnya, bukan ke barisnya. Misalnya amanatin itu boleh sekali. Untuk mengkondisikan ya, nanti nek sudah bisa dilepas tanpa tuk, berarti tuknya tolong dihilangkan. Tuknya itu di baris perbarisnya ya. Tapi dengan baris apresiasi, jangan hanya tag. Lebih bagus apresiasi, ya. Bagus. Iya. Boleh mau tanya bukan jilid 2 ya jilid 1. Nah, tuh kan ada. Biasanya kalau yang atas dari pertama itu ada yang bisa ba itu terusnya gimana berarti ba nah nanti menangis ya. Apalagi anak-anak yang memang butuh berpikir. Jadi seperti seperti ya sudah ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan mikrotik. Satu Ustazah maju ke depan. Nanti berikutnya Ustazah akan mengamati 7 tahapan yang dipraktikkan oleh salah satu Ustazah. Dan nanti harapannya ada masukan atau ada koreksi dari penulisnya. Itu ya dengan bahasa komunikasi yang ya sudah ya. Monggo langsung pokok bahasanya halaman berapa ya? Halaman hafalan suratnya surat An-Nasr ayat 1. Kita ibaratkan baru naik ke jilid 2. Ya. Ibaratkan baru naik ke jilid 2, berarti halaman 1. Maka langsung Ustazah siapa yang berkenan mewakili atau kita tunjuk ya, besok berurutan karena ini mikronya akan selalu kita selipkan di pembinaan partner. Ustazah Sinta ya. Apa Ustazah Sinta? Terus jilidnya di bawah ya, Miss. Kita ibaratkan bahwa ini baru masuk ke jilid 2, hafalannya adalah surat An-Nasr. Terus sampai selesai berarti. Untuk doa pembuka dan sebagainya, ya bismillah. 15 menit ya, santri siap atau gini, persiapan nanti istilahnya persiapan nanti Ustazahnya bilang persiapan nanti tangan dilipat, punggung ditegakkan, siap mendengarkan Ustazah. Oke? Persiapan, tangan dilipat, punggung ditegakkan, siap mendengarkan Ustazah. Ulangi ya. Persiapan, tangan dilipat, punggung ditegakkan, siap mendengarkan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1, 2. Bismillahirrahmanirrahim.